Selamat datang di Putri Nabila Bercerita. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga dilimpahkan rezeki. Langsung saja ke cerita. Di sebuah hutan yang lebat dan penuh misteri, hiduplah seekor kancil kecil yang cerdik bernama si Kancil. Setiap hari, ia berkeliling hutan mencari makanan dan menghindari bahaya dari binatang buas. Suatu pagi, ketika matahari baru menyentuh permukaan sungai, si Kancil mendekat untuk minum. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang besar dan panjang melingkar di bawah air. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia mendekat. Dari balik air yang jernih, muncullah kepala seekor ular besar berwarna hijau gelap. Mata ular itu tajam dan tatapannya menusuk. Si Kancil mundur satu langkah, namun ular itu tidak menyerang. Sebaliknya, dia berbicara, "Hai makhluk kecil, kau tidak perlu takut padaku. Aku tidak lapar saat ini." Si Kancil terkejut, namun mencoba bersikap tenang. "Siapa kamu dan apa yang kau lakukan di sungai ini?" "Namaku Naga, aku adalah penjaga sungai ini. Tapi aku juga punya masalah besar. Maukah kau mendengarnya?" Naga, sang ular besar, menceritakan bahwa aliran sungai tempat ia tinggal telah mulai mengering. Ia merasa ada sesuatu yang menghalangi jalur air di hulu. Tanpa air, seluruh hutan akan menderita. Namun karena tubuhnya terlalu besar, ia tidak bisa melewati celah-celah kecil di bebatuan untuk menyelidiki. "Aku butuh bantuan makhluk kecil yang cerdik dan lincah sepertimu," kata Naga. Si Kancil merasa terharu dengan permintaan itu. Ia memang suka tantangan, dan membantu makhluk lain selalu membuatnya merasa bangga. "Aku akan membantumu," jawab si Kancil. "Tapi kau harus berjanji tidak akan mencelakaiku atau teman-temanku." "Aku bersumpah atas nama hutan ini," kata Naga dengan nada serius. "Kalau kau berhasil mengatasi masalah ini, aku akan berhutang budi padamu." Si Kancil memulai perjalanan panjang menyusuri tepian sungai menuju hulu. Ia melewati akar-akar pohon besar, melompati batu-batu licin, dan bersembunyi dari burung elang yang terbang rendah. Hutan itu menjadi semakin gelap dan sunyi saat ia mendekati hulu. Setelah 1 hari penuh berjalan, ia menemukan sumber air yang tersumbat oleh tumpukan kayu dan tanah longsor. Tapi di balik tumpukan itu, ia melihat sesuatu yang mencurigakan. Bekas cakar dan bau yang menyengat. Sepertinya longsor itu bukan kejadian alam biasa. Saat menyelidiki lebih jauh, si Kancil bertemu dengan seekor musang besar bernama Raka. Raka dikenal licik dan punya ambisi menguasai wilayah hutan dengan mengendalikan sumber air. "Ah, jadi kau yang menyebabkan longsor ini?" tanya si Kancil dengan nada tajam. "Tentu saja," jawab Raka tanpa rasa bersalah. "Dengan menguasai aliran air, semua makhluk hutan akan tunduk padaku. Aku akan menjadi raja." Si Kancil tahu ia tidak bisa melawan Raka secara fisik. Ia harus memikirkan cara licik untuk menyingkirkan musang itu dari sana. Malam itu si Kancil menyusun rencana. Ia berpura-pura berpihak kepada Raka dan memuji kecerdikan musang itu. Ia menawarkan diri menjadi utusan yang akan menyampaikan perintah Raka ke seluruh hutan. "Tentu aku butuh penyebar kabar seperti kamu," kata Raka sombong. Namun saat Raka tertidur, si Kancil kembali ke tempat Naga dan menceritakan semuanya. Mereka sepakat membuat jebakan untuk mengusir Raka. Dengan bantuan Naga, si Kancil menggali lubang besar di sekitar tumpukan tanah, longsor dan menutupinya dengan dedaunan. Pagi harinya, si Kancil memancing Raka ke tempat itu dengan alasan ada makhluk yang membangkang dan harus diberi pelajaran. Raka yang masih mengantuk, berjalan dengan sombong dan jatuh ke dalam lubang jebakan. "Kau menipuku," teriak Raka. "Aku hanya membalas tipu dayamu," jawab si Kancil sambil tersenyum. Dengan bantuan Naga dan beberapa hewan hutan, mereka membersihkan longsoran tanah dan mengembalikan aliran sungai. Air kembali mengalir deras, membawa kehidupan ke seluruh penjuru hutan. Naga merasa sangat berterima kasih dan memenuhi janjinya untuk tidak mencelakai siapapun. "Kau benar-benar makhluk kecil yang hebat," kata Naga. "Terima kasih, Naga. Tapi ini semua berkat kerja sama kita." Sejak saat itu, si Kancil dan Naga menjadi sahabat. Kabar tentang keberanian dan kecerdikan si Kancil menyebar ke seluruh hutan. Raka yang masih berada di dalam lubang akhirnya dibebaskan dengan syarat ia tidak boleh mengganggu hutan lagi. Hutan kembali damai. Sungai mengalir dengan tenang, pohon-pohon tumbuh subur, dan hewan-hewan hidup dalam harmoni. Si Kancil tidak hanya menjadi pahlawan, tapi juga simbol persatuan dan kecerdikan. Dan setiap kali matahari terbit di tepian sungai, si Kancil dan Naga sering duduk bersama, mengenang petualangan mereka yang luar biasa.
Sudah jadi cerita panjang tentang si kancil dan ular besar dalam 8 bab. Kalau kamu ingin revisi gaya bahasa, tambah ilustrasi, atau ubah bagian tertentu, tinggal bilang ya. Mau dijadikan buku bergambar juga bisa.